faftahu wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sarata ilaihi wal mustaghalu anhu wal mu'taru alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mustaghalu bihi, dan bermula yang disibukkan dengannya, waladhi, yaitu aladhi yang ahbabtahu, yang kalian menyenanginya, hu akan mustaghalu bihi. Wa saratu ilaihi, dan kau bersegera ilaihi kepada mustaghalu bihi. Wa mustaghalu anhu, dan bermula yang disibukkan menjauh darinya, wa ialah al-mu'saru, ialah yang dipilihkan alaihi atas al-mustaghalu anhu, atau yang diberi bekas alih atas mustaghalu anhu. Nah, ini ringkas tapi padat ya. Bahasan ini ringkas. Apa yang dimaksud dengan mustaghalu bihi? Mustaghalu bihi adalah amal-amal soleh. Semua amal soleh. Nah, berarti alif lam alif lam lil istiqraq ya, karena semua menyangkut semua amal-amal soleh. Baik amal soleh maupun amal soleh batin. Baik itu amal soleh yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Nah, baik yang terikat dengan waktu maupun dengan tidak terikat dengan waktu. Jadi semua yang menyangkut amal soleh yang mesti disibukkan kita dengannya. Nah, berarti amal lam ma'rifat berarti dianggap sudah, karena kita sudah melewati hikmah-hikmah al-hikam status lebih gitu ya. Dianggap kita sudah style lah, sudah teguh lah gitu dengan amal-amal soleh. Ya. Sehingga di sini langsung saja musoni dengan amal psikologi. Jadi semua amal soleh menyangkut semuanya. Jangan pakai ma'rifat lagi di sini. Alif lam. Di samping itu pakai kalimat jumlah ismiyah lagi. Berarti sudah sangat mantap lah gitu ya. Sudah sangat mantap dengan sesuatu yang kita menyibukkan diri dengan amal soleh. Ya, gitu. Jadi ini sudah menjadi trademark kita lah, sudah menjadi predikat kita dalam amal soleh ini. Gitu. Sehingga di sini waladhi abtatahu, yang kau mencintai dengan amal soleh itu, wasoro tak kau bersegera gitu. Ilahi kepada amal soleh. Mustaqol. Ini sudah mencakup semua urusan nih, semua urusan kebaikan, semua urusan amal soleh, zahir maupun batin, yang mahdhah maupun mahdhah, yang halus maupun yang kasar, semuanya sudah tercakup semuanya. Gitu. Nah, dianggap kalau begitu berarti sudah sampailah kita sudah mau menyampaikan lah gitu, mendekatkan diri kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah gitu. Maka jangan kita menyepelekan dengan kesibukan ini, kesibukan amal soleh ini. Dan jadilah sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk mata kita, kesenangan kita dengan amal-amal soleh ini. Nah, kira-kira gitulah. Sudah menjadi kebiasaan kita, sudah lazim kita lakukan gitu kan amal soleh ini. Sehingga amal soleh tidak perlu lagi dijelaskan detail. Sudah cukup al-mustaqil bihi wallazi afdarahu wa salatu ilaihi. Sudah cukup begitu. Karena dianggap kita semuanya sudah style lah, sudah siap gitu, dan sudah terbiasa, sudah lazim dengan amal soleh, dan semua itu sudah kita biasakan. Makanya kita senang dengan amal soleh dan kita bersegera ketika ada seruan, misalnya ketika seruan bersedekah, kita cepat sedekah. Ketika ada seruan sholat, segera sholat. Ketika ada seruan puasa, segera puasa. Ada seruan ibadah haji, kita mampu segera ibadah haji, gitu. Ada seruan ketika kita harus memilih pemimpin yang harus umat Islam, orang mukmin, kita bersegera mencari sosok orang mukmin yang soleh, gitu, ini pimpin kita. Semua begitu. Ketika ada yang sakit, segera kita menengok. Ketika ada meninggal, segera kita urus jenazahnya, begitu. Itu sudah sangat melekat di hati kita,
sehingga kita senang dan bersegera mencari menuju kepada amal soleh. Lalu perlu saya sampaikan, ini saya dulu suka bertanya-tanya, apa sih bedanya amila dengan fa'ila? Fa'ala dengan amila. Fa'ala, amila. Sementara kan kalau kita lihat amal soleh pasti selalu amila saja. Amila, amal soleh, amila, pakai amila. Gak pernah kita dengar apa ilah soleh, nggak ada. Nah ternyata menurut para ulama, ya, fa'ila, amila itu ada perbedaan. Kalau fa'ila itu pekerjaan yang dilakukan tanpa dihitung-hitung, tanpa direnungkan dulu. Ada kita punya keinginan langsung dikerjakan, itu fa'ala. Nah, sifatnya tanpa perhitungan fa'ala itu. Kalau amila itu pakai perhitungan. Makanya amal soleh itu pakai amila karena kita selalu berhitung, selalu timbang-timbang. Ini baik tidak? Ini ada pahala yang tidak? Ini ada muka Allah enggak di sini? Nah, gitu. Sehingga itu amal soleh. Nah, kalau fa'ala itu tidak. Fa'ala itu pokoknya ada keinginan langsung dikerjakan saja tanpa dihitung dulu, tanpa direnungkan dulu, tanpa diimplang dulu. Nah, gitu. Itu kalau fa'ala. Nah, ini ya mustaqobi di sini dengan amal soleh. Artinya amal yang memang kita beramal itu selalu direnungkan dulu. Apa ini manfaatnya? Apa kemaslahatannya? Apa akibatnya? Gitu kita. Sehingga selalu baik, gitu kan? Makanya amal soleh, amal yang baik, gitu. Dan amal ini sudah termark kita, termark orang-orang yang sudah menjalani, mempelajari ilmu ini, al-hikam ini, gitu. Sehingga seseorang sudah menjadi tabiatnya ketika ada sebuah kebaikan, ada sebuah amal soleh, dia bersegera dan dia cinta dengan itu. Dan itu yang akan mendekatkan diri dia kepada Allah dan akan sampai kepada Allah. Sementara al-mustaghalu anhu, ya, ini kebalikan daripada al-mustaghalu bi. Ini pakai bahasa ini ya, bahasa apa namanya? Mantek ini ya. Al-mustaghalu bi anhu disebutkan dalam menjauh darinya. Artinya kita menjauh darinya. Apa maksudnya? Dorongan hawa nafsu. Ya. Yaitu sifatnya yang sifat duniawi. Nah, kita tentu kita harus menjauh daripada ini karena dia akan berpengaruh terhadap seseorang, membahayakan seseorang. Wal musaru alaihi, yaitu si mustaghalu anhu ini, yaitu orang hawa nafsu, al huwa iya al musaru yang akan berpengaruh, alaihi berbahaya kepadanya, ala dirinya. Ala ini mudarratun ya, alaihi alaihi. Kalau li itu manfaat, kalau ala itu mudarat. Artinya kalau kita sibuk dengan sesuatu yang dari hawa nafsu, itu akan membahayakan kita, membahayakan manusia. Dan tentu kalau ini yang dilakukan, tentu kita akan menjauh daripada Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji lagi, ini adalah kalimat khobar ya, khobar. Al-mustaqbalu bihi wallazi atahu wa salatu alaihi ilaihi wa mustaqbalu anhu wal mausalu alaihi. Ini kalimat berita. Tapi kalimat berita isinya adalah insya, yaitu tolab, menuntut kepada kita. Untuk kita supaya kita melaksanakan. Nah, tentu bahasa perintah dengan bahasa khobar itu lebih meresap ke hati kita. Contoh kita misalnya kita lapar ya, lapar, ingin ada orang yang mengasih makan. Kita datang seorang, kita ngomong, saya dari pagi belum makan, itu khobar. Tapi niat kita enggak supaya dikasih makan. Nah, itu kan terhormat, tidak minta ya, tapi bagi orang yang mendengarkan mengerti, oh dia itu ingin makan. Sebenarnya perintah, kasih dong saya makan gitu. Nah, itu kalimat khobar. Tapi tujuan untuk meminta. Nah, sama ini juga kalimat khobar ya, tapi tujuan untuk meminta tuntutan supaya kita melaksanakan amal soleh. Itu yang sudah menjadi trademark kita sebenarnya kerajaan kita, maka itu biasakan itu gitu, cepat gitu, cintai olehmu gitu kan, bahasa khobar, tapi tujuan adalah cintailah amal soleh,
cepatlah beramal soleh gitu. Lalu kemudian mustaqbal anhu wa masal alhi, jauhilah dia gitu, karena akan membahayakan alhi atas seseorang itu, mustaqbal anhu itu gitu, yang nafsu itu. Itu yang menunjukkan pada keduniawian ya. Itu memang sekalian yang bisa saya sampaikan ya, tidak banyak lah ya. Intinya bahwa kita itu mesti menyibukkan diri dengan amal soleh. Baik itu amal soleh batin maupun zahir. Baik amal soleh yang ada tuntutannya maupun amal soleh yang secara umum. Gitu. Dan jauhilah dorongan nafsu yang cenderung kepada duniawi. Karena itu akan merusak kita, akan menjauhi diri kita dari Allah. Sementara kalau kita beramal soleh, itu akan dekat kepada Allah dan sampai kepada Allah. Itu barangkali kesimpulannya. Mohon maaf bila kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.